Pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam program spesial 15 jam mengabarkan, dan di segmen kali ini pemirsa kita kedatangan tamu istimewa, ada bakal calon presiden di pemilu 2024, ada Bapak Anies Baswedan yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anies. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah. Sehat, selamat ulang tahun. Terima kasih buat TV One. Alhamdulillah. Pak Anies menyempatkan waktu ke sini. Hari ini memang tidak ada acara Pak. Biasanya kan Bapak lagi sibuk-sibuknya nih safari politik. Ada acara pasti, selalu ada. Berarti diselipkan Tapi khusus buat TV One ya Pak ya? Bukan diselipkan, enggak dikhususkan. Ya? Alhamdulillah. Kalau diselipkan seperti lebih spesial kita rasanya jadi, ya. Selamat buat TV One udah 15 tahun ya. Iya. Tadi pakai pantun kan? Saya bikin pantun juga boleh ya? Boleh, Pak. silakan Pak. Jalan-jalan ke pinggir empang, Cakep. tidak lupa memberi bakwan. Cakep. Justru saya yang sangat senang setiap datang ke TV One. Terima Alhamdulillah, kasih. terima kasih luar biasa. Selamat ya. Dan mudah-mudahan TV One bukan hanya makin maju berkembang, tapi terus menjadi media yang memberikan objektivitas dan mencerdaskan. Amin, amin, amin. Ngomong-ngomong, gimana nih Pak perjalanan safari politiknya Pak? Sama beberapa Luar waktu biasa. belakangan. Jadi safari perjalanan kami ya ke berbagai wilayah Indonesia, itu yang nampak di depan layar adalah ketika kita misalnya menyampaikan paparan atau sedang bersalaman bersama warga. Tapi sesungguhnya yang saya alami itu lebih dari itu. Kita melihat dari dekat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi harapan. Yang itu terekam dari perjalanan. Ini sama seperti ketika saya menjalani di Jakarta dulu, 2016-2017. Dalam perjalanan kampanye itu yang terfoto adalah kita bersosialisasi. Yang tidak terekam dalam kamera manapun adalah kita berefleksi. Karena menyaksikan kampung padat, persoalan di tempat masyarakat, dan inilah yang sekarang kami alami. Jadi perjalanan-perjalanan ini itu memberikan kekayaan perspektif, memberikan kesempatan kita untuk reflektif atas apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan kita bisa merasakan dari dekat apa yang menjadi aspirasi. Nah, itu yang selalu kalau saya berjalan itu merasakan kedekatan, pengalaman-pengalaman baru, dan itu yang membuat perjalanan safari itu unik setiap kali kita lewati. Apa sih Pak yang kemudian Bapak tangkap nih dari perjalanan sekian banyak wilayah yang kemudian Bapak bisa lihat sebagai persoalan yang mirip-mirip di antara tiap daerah ini, yang mungkin seragam yang Bapak bisa simpulkan? Ya, jadi kami kan bergerak tidak sendirian, ada tim yang membantu, sehingga ketika kita datang sebuah tempat, kita berdiskusi, kemudian dibuatkan summary-nya, dibuatkan ringkasan apa saja yang menjadi masalah. Masalahnya bervariasi, banyak. Tapi kalau saya bisa sampaikan beberapa item utama yang menjadi concern adalah kesetaraan kesempatan. Dalam hal apa itu? Kesempatan dalam hal misalnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana hasil itu setara antara yang dirasakan oleh wilayah penghasil dengan wilayah non penghasil. Kemudian terkait lapangan pekerjaan, kesetaraan. Kalau ada kegiatan ekonomi di sebuah tempat, bagaimana ada kesetaraan kesempatan antara mereka yang berasal dari daerah itu dengan mereka yang berasal dari daerah lain. Kemudian ketika bicara tentang pendidikan, kesetaraan pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan di daerah A itu bisa setara dengan daerah B, C. Sehingga anak-anak kita yang SD, SMP yang ingin pendidikan berkualitas tidak harus dikirim pergi ke kota lain. Tidak harus dikirim ke pulau lain. Karena setara semua. Karena setara. Jadi kata kuncinya adalah kesetaraan, yang sebetulnya itulah yang kita sebenarnya bawa selama ini. Keadilan untuk semua. Karena pesan keadilan kan menyampaikan juga kesetaraan di situ. Sepanjang perjalanan Pak Anies melakukan safari politik kan berarti PR-nya adalah kesetaraan dalam berbagai aspek, mau pendidikan, mau ekonomi, lapangan pekerjaan. Di mana sih banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan tersebut, di mana paling banyak keluhannya Pak Anies? Kesenjangan itu berbagai aspek ya. Jadi dan secara umum dunia global saat ini itu mengalami fenomena yang unik. Bukan hanya kita di Indonesia yang mengalami kesenjangan ya, seluruh dunia. Apa itu? Kesenjangan antar negara sudah mulai makin menipis, menyempit. Tapi kesenjangan di dalam negara itu melebar. Kenapa tuh Pak kira-kira? Jadi kalau lihat misalnya
kesenjangan antara Indonesia dengan negara-negara besar. Sekarang Indonesia sudah masuk G20. Kita termasuk dalam 20 perekonomian terbesar dunia. Jadi kesenjangan kita dengan Amerika, dengan Jepang, dengan apa sudah mendek. Kita sudah masuk top 20 tuh. Oke. Cina juga begitu, India juga begitu. Tetapi di negara-negara ini kita semua menyaksikan kesenjangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa. Di luar Jawa juga antara kota besar dengan kota yang kecil, antara kota kecil dengan pedesaan. Jadi ketika bicara kesenjangan itu ada satu tadi yang saya sampaikan, aspek geografis, kesenjangan antar wilayah. Tapi juga ada kesenjangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Kesenjangan antara yang berpenghasilan cukup dan yang berpenghasilan rendah. Di bawah cukup. Ya, jadi ini adalah kemudian kesenjangan antara yang punya pekerjaan dan yang tidak punya pekerjaan. Nah, kemudian ketika merespon itu, Pak Anies mendengarkan katakanlah curahan dari masyarakat, kemudian dibuat summaries-nya. Apa kemudian disampaikan kepada masyarakat yang mengeluhkan berbagai kesenjangan dan kesejahteraan tersebut, Pak Anies? Jadi saya sampaikan kepada dalam paparan, dalam diskusi bahwa menyelesaikannya tidak bisa sama untuk semua tempat. Setiap tempat, setiap masalah itu punya keunikan. Tapi ada kata kuncinya, bereskan soal kesenjangan ini. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa itu akan dibereskan, akan diselesaikan. Maka lihat rekam jejak. Makanya saya sering sampaikan begini, menyampaikan visi itu baik, menyampaikan misi itu baik. Tapi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Karena visi dan misi itu sifatnya masa depan. Tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda membandingkan visi misi itu membandingkan imajinasi. Iya. Karena itu belum ada. Belum terjadi. Iya, tapi rekam jejak ada. Nah, kami menawarkan rekam jejak Jakarta. Jakarta ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Dan ada kesenjangan yang luar biasa antara Jakarta kepulauan dengan Jakarta daratan. Kesenjangan apa? Kebutuhan pangan di sana lebih mahal dulu. Transportasi lebih mahal. Kesehatan terbatas, listrik terbatas. Jadi kami tempatkan pesan begini. Jarak kilometer pulau-pulau di Kepulauan Seribu dengan Monas bisa jadi jauh. Tapi mereka 0 kilometer jaraknya dengan Jakarta. Karena mereka adalah Jakarta. Ya, jangan sebut antara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tidak, mereka tuh 0 kilometernya Jakarta. Nah, apa yang kita lakukan? Pulau terjauh, misalnya Pulau Sebira, itu lebih dekat dengan Lampung daripada dengan dermaga Sunda Kelapa. Saking dekatnya ke sana tuh. Tapi dia bagian dari kita. Listrik dipastikan hadir, air bersih disiapkan di situ. Kemudian kita membuat pasar grosir. Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu itu mahal. Kenapa? Karena warung-warung di sana kalau kulaan, kalau belanja itu ke daratan. Apa yang kita kerjakan? Kita membuat pasar induk di pulau. Sehingga mereka tidak lagi belanja ke daratan, tapi mereka ke pasar induk kita. Sehingga yang mengabsorpsi biaya transportasi itu negara. Negara hadir, disiapkan di sana, harganya sama dengan pasar induk Kramat Jati. Namanya Jagrosir. Tapi yang boleh beli di situ hanya warung. Tidak boleh warga beli, karena kalau kita beli warga beli, maka dia merusak tatanan sistem ekonomi di sana. Tapi yang kita lakukan, sumbernya yang biasanya harus belanja Kramat Jati dipindahkan ke sana. Nah, ini kan sudah terjadi, kita sudah memiliki Pulau Seribu itu berpuluh-puluh tahun. Dan mereka sudah mengalami kemahalan harga itu berpuluh-puluh tahun. Saking itu tinggi dan sudah lama, tidak dianggap masalah lagi. Ya kalau di Pulau Seribu ya harga beras lebih mahal, harga sayur lebih mahal, daging lebih mahal. Nah, ini contoh kami sampaikan bahwa bukan hanya kita berbicara visi misi masa depan, tapi ini rekam jejaknya nih. Itu yang bisa diselesaikan dengan itu. Bahkan transportasi. Di Jakarta sekarang mereka dengan kartu Jaklingko itu bisa naik kapal sampai ke dermaga di daratan. Habis itu dia meneruskan dengan sistem transportasi darat sebagai satu payment. Jadi sekali bayar. Nah, ini poinnya adalah masalahnya bervariasi. Kata kuncinya adalah diselesaikan, tidak istilahnya asimetrik. Tiap tempat beda-beda caranya,
tapi prinsipnya sama, menghadirkan kesetaraan. Jadi meskipun ruang lingkup yang Bapak tadi katakan Jagrosir lah, Jaklingko, dengan ruang lingkup Jakarta Bapak bisa bawa ke berbagai daerah lain di Nusantara. Ya, jadi cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya yang dibawa. Bukan pendekatan, bukan solusi sama untuk semua. Oke. Karena pasti beda-beda. Beda-beda. Tapi prinsipnya jangan pandang tempat itu sebagai jauh. Karena dia dari jaraknya di Jakarta tuh 0 km sebetulnya. Dia adalah bagian dari kami. Nah, sekarang ini di Indonesia kita memiliki tantangan itu. Dengan masyarakat yang tersebar di begitu banyak pulau, tidak mungkin bisa selesai dalam hitungan 1-2 tahun. Tapi usaha ke sana harus dikerjakan dengan serius. Karena kita ingin ada perasaan kesetaraan bagi semua. Nah, itu kan bisa terwujud jikalau nanti Pak Anies menjadi presiden. Tapi sebelum kita bicara ke sana kan partai yang mengusung Pak Anies ini mengatakan memberikan kebebasan kepada Pak Anies untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Ya, pernah dikatakan seperti itu. Apa sih kriteria-kriterianya supaya bisa dapat chemistry-nya dengan seorang Anies Baswedan, Pak Anies? Ya. Langsung kriterianya. Itu poin. Kriterianya. Mungkin ada 5 hal nih. 1, berkontribusi pada pemenangan. Sehingga pasangan itu memiliki kontribusi signifikan. Yang kedua, membantu mensolidkan dukungan. Koalisi partai-partai itu lebih solid. Yang ketiga, bisa membantu efektivitas di pemerintahan. Oke. Jadi punya pengalaman di pemerintahan. Pokoknya bisa efektif. Oke. Ya, bisa efektif di pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah dia sepemahaman tentang misinya untuk melakukan yang kami sebut sebagai change and continuity. Perubahan dan keberlanjutan. Karena ada yang harus dilanjutkan dan ada yang harus dilakukan perubahan. Change, jadi dia mau melakukan change dan mau juga melakukan continuity. Yang kelima, tentu saja secara pribadi itu chemistry-nya nyambung. Oke. Ya, itu kan sesuatu yang juga harus terjadi gitu. Betul. Sehingga bisa bekerja sebagai pasangan. Jadi 5 itu kriterianya. Sudah ada nama-namanya Pak mungkin di benak atau di hitung-hitungan partai? Nah, itu masih sambil jalan dulu. Yang penting sekarang memastikan bahwa tiga partai saat ini 20% itu terpenuhi, baru nanti kita fase berikutnya. Oke, kalau dibilang ini kan artinya kriterianya cukup berat ya, begitu ya Pak Anies ya, gampang-gampang susah, apalagi soal chemistry tadi ya, harus enak gitu kerja barengnya begitu. Kemudian juga harus bisa mau bersama-sama melakukan perubahan dan berkelanjutan. Itu susah loh. Itu susah loh. Berubah, tapi ngomong-ngomong apa sih yang harus dirubah Pak Anies? Sebetulnya tadi, jadi kalau bicara tentang ini kita menempatkan kriteria kesetaraan, kriteria keadilan menjadi kriteria utama di dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi supaya pembangunan ini dirasakan oleh semua. Kalau bahasa resminya itu begini, supaya pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kelihatan angkanya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang angkanya tinggi itu bisa terjadi karena ada sektor-sektor industri yang memang bergerak cepat. Tapi rumah tangga belum tentu merasakan pertumbuhan. Kenapa? Ya karena pertumbuhannya didorong oleh beberapa sektor yang tidak nyambung dengan keluarga. Dan tentu tidak nyambung dengan berbagai wilayah. Misalnya ada 1-2 wilayah yang di situ menghasilkan komoditas yang luar biasa tinggi harganya, lalu kemudian ekspor, lalu menghasilkan devisa yang tinggi, lalu menumbuhkan perekonomian, tapi yang merasakan sebagian. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi berkualitas, itu yang kita harapkan, itulah perubahan yang kita ingin dorong. Berkualitas itu artinya apa? Artinya diiringi pemerataan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, itu pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan. Oke, tapi kita juga masih penasaran soal chemistry tadi ini belum terjawab ya Alfat ya. Kira-kira apakah lebih nyaman kalau berpartner dengan politisi atau mungkin dengan profesional atau mungkin dengan birokrat? Apakah sudah ada kira-kira namanya? Nanti dijawab Pak Anies ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.